Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Miftahul Jannah pada khususnya yang ada di lingkungan Arjaya 2 pada umumnya. Pertama-tama marilah kita bersama-sama menyampaikan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat jasmani maupun rohani kita, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu yang pertama insyaallah yang akan bertindak selaku imam dan khatib, yaitu Ustaz Armata Eskom SPD. Beliau kepala atau ketua pondok pesantren di kilometer 7, yaitu di Nenak. Yang berikutnya pengantar sholat pada hari ini yaitu Bapak Andri SOSI. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan hewan kurban. Alhamdulillah pada tahun ini kita menerima kurban sebanyak 5 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Mudah-mudahan Bapak, Ibu-ibu hadirin yang telah melaksanakan kurban pada tahun ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkurban maupun seluruh keluarganya. Begitu juga Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin jamaah dari Masjid Miftahul Jannah ini selalu mendapatkan rahmat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa may yunkirhu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil mustafa sayyidina Muhammadin nabiyyil huda alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma ij'alna mimman ittaba'ahum bi ihsani ila yaumil jazaa. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara فإن الله غني عن العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. جماعة صلاة الجمعة عيد الأضحى، jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat-nikmatnya kepada kita, mulai dari nikmat makan, nikmat minum, nikmat tidur, sampai kepada nikmat iman dan nikmat Islam. Ini adalah sebuah nikmat yang sangat luar biasa yang tak akan mungkin bisa dicatat oleh siapapun. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak lupa salawat berangkaikan salam, marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi kita. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua jemaah salat Idul Adha di Masjid Miftahul Jannah ini kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada hari ini hati kita penuh dengan kegembiraan dan kesenangan. Jauh dari kebencian, jauh dari kekhawatiran, dan jauh pula dari pikiran-pikiran kotor. Pada hari ini kita meraih kemenangan. Menang atas iman, menang iman dari kekafiran, menangnya akal dari nafsu, menangnya kebenaran atas kebatilan.
Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah khutbah yang berjudul Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik keluarganya. Dalam kisah Nabi alaihissalam dikatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam telah berkali-kali mengalami ujian. Dari semua ujian yang ada salah satu ujian yang sangat berat sekali dilakukan oleh beliau, yaitu ketika beliau harus dipinta untuk menyembelih anaknya tercinta, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar insyaallah satajiduni insyaallah minas sabirin. Apa kata Nabi Ibrahim pada saat itu? Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim pun berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka berpikirkanlah apa pendapatmu. Lalu setelah itu Nabi Ismail alaihissalam ternyata tidak kalah taatnya, tidak kalah takwanya, tidak kalah hormatnya kepada Allah dan kepada orang tuanya. Akhirnya dengan ikhlas beliau pun berkata, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kamu akan mendapatkanku bagian dari orang-orang yang bersabar. Berbagai macam masalah yang ada, tentu jawabannya adalah tidak pantas. Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, ibu mengandung kita 9 bulan lamanya. 2 tahun lamanya dia menggendong kita dalam pelukan hangatnya, menyusui kita, membesarkan kita, bertaruh antara hidup dan mati saat melahirkan kita. Ia tidak pandai mengeluh di depan kita di saat dia melahirkan kita. Lalu pantaskah kita berbuat zalim kepada orang tua kita? Ibu yang setetes air susunya, walaupun engkau bayar dengan menjual segala hartamu di langit dan bumi, maka tidak akan mungkin bisa melunasi dan tak akan pernah lunas. Ayah yang begitu hebat, yang tidak pandai mengeluh saat dia sakit, tapi pada saat anak-anaknya sakit, Masya Allah, tengah malam dia akan keluar mencari obat tersebut untuk anaknya tercinta. Ibu yang selalu ada di samping kita di saat tengah malam, saat kita sakit, merintih menangis karena kesakitan, dialah yang akan keluar mencarikan kita obat. Dia tidak pernah takut dengan gelapnya malam, dinginnya angin, dan sunyinya malam. Meskipun derasnya hujan, kerasnya suara petir tidak membuat mereka takut untuk membeli obat. Justru yang mereka takuti adalah ketika harus mendengar jeritan dan tangisan anaknya yang merintih kesakitan. Lalu pantaskah kemudian kita zalim kepada mereka? Mereka adalah orang tua yang tidak pandai mengeluh di depan kita pada saat mereka mendapatkan masalah. Mereka adalah orang tua yang tak pandai bermanja-manjaan di depan kita pada saat mereka sakit. Bahkan mereka terkadang berani berbohong di depan kita. Mereka bilang sudah makan padahal uangnya ditabung untuk jajan kita. Mereka bilang sudah minum padahal uangnya dipakai untuk beli pakaian baru kita. Mereka rela harus berpuasa berhari-hari agar anaknya bisa tidur dalam kondisi kenyang. Lalu kemudian kita sebagai anaknya malah menghindari mereka, malah meninggalkan mereka, malah menganggap mereka sebagai beban dalam kehidupan kita. Padahal orang tua yang dibutuhkan
adalah perhatian anaknya. Mereka rindu dengan cerita kita. Mereka rindu dengan panggilan kita. Mereka rindu dengan tingkah laku nakal kita. Apakah kita kemudian tega menjauhi mereka? Apakah kemudian kita tega memarahi mereka? Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat wajah orang tua kita. Sadarkah kita bahwa mereka sekarang sudah tua? Kulitnya mulai keriput, rambutnya satu persatu menjadi putih. Mereka tidak abadi di samping kita. Pasti kita akan menyesal jika kita tidak memuliakan mereka. Setiap hari kita berbohong, setiap hari pula mereka akan memaafkan anak-anaknya. Ketika kita marah karena keinginan kita tidak dikabulkannya, terkadang kita hempaskan segala apapun di hadapan kita. Kita balikan meja, kita banting kursi, bahkan kita pecahkan kaca di hadapan mereka. Tahu kenapa mereka tidak menangis di hadapan kita? Tahu kenapa mereka tidak marah-marah melakukan hal yang sama di depan kita? Mereka melakukan hal itu walaupun sakitnya luar biasa, walaupun marahnya luar biasa, tetap mereka menahan tangisan, tetap mereka menahan air mata yang keluar dari matanya, karena semata-mata beliau tidak mau. Karena tetesan air mata tersebut, lalu Allah murka kepada anaknya, lalu Allah murka kepada kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk di luar sana mengejar surga dunia. Kita al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Padahal kita tahu betul bahwa ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidain, wa suhutullah fi suhutil walidain. Lalu siapa yang menjadikan orang tuanya seperti raja, maka Allah akan menjadikan rezeki anak tersebut seperti rezekinya sang raja. Dan barang siapa yang menjadikan orang tuanya seperti pembantu, niscaya Allah pun akan menjadikan rezekinya seperti rezekinya pembantu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ala sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Warda Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wansur ibadatas salihin wansur man nasara ad-din wahdul man khadala al muslimin wa dammir a'da ad-din wa ala li'an kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-bala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa suyuf al mukhtalifah wa syada'id wal mihad ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa wa min buldani muslimina 'ama innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah.
dari